Skandal OTT 2026, mengapa Pokja selalu jadi tumbal politik? Analisis siaran pers ICW. Halo rekan-rekan insan pengadaan di seluruh Indonesia. Baru saja kita menginjak tahun 2026, tapi dunia pengadaan barang dan jasa PBJ kita sudah diguncang berita besar. KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pati dan Wali Kota Madiun pada tanggal 19 Januari kemarin. Bagi kita yang berkecimpung di dunia pengadaan, ini bukan sekadar berita kriminal. Ini adalah tamparan bagi sistem yang terus kita perbaiki. Mengapa dengan adanya sirup, LPSE, hingga e-katalog, intervensi manual masih begitu perkasa? Hari ini kita akan membedah rilis resmi ICW mengenai memutus rantai korupsi kepala daerah melalui kacamata praktisi pengadaan. Bagian 1, bedah kasus modus operandi di balik layar. Berdasarkan rilis ICW, kasus Bupati Pati, Sadewo, memberikan kita gambaran betapa licinnya permainan di lapangan. Ada 3 kluster besar yang ditemukan. Intervensi sektoral, proyek jalur kereta api di Kemenhub yang seharusnya teknis, justru diintervensi oleh kekuasaan politik untuk memenangkan vendor tertentu PT Istana Putra Agung. Permainan fee, adanya kesepakatan persentase dari nilai proyek sebagai imbal balik kemenangan tender. Jual beli jabatan, ini yang menarik. Ternyata korupsi pengadaan linear dengan korupsi SDM. Mengapa? Karena untuk menguasai proyek, penguasa harus menaruh orangnya di posisi strategis, mulai dari kepala dinas hingga camat untuk mengondisikan perangkat desa. Bagian 2, mengapa Pokja masih bisa disetir? Analisis masalah. Mari kita jujur, secara sistem, Pokja pemilihan Pokmil sudah sangat kuat secara regulasi. Tapi secara sosiologis dan struktural, ada lubang besar yang dibedah ICW. A. Kerentanan hierarki, relasi kuasa. Anggota Pokja adalah ASN. Secara administratif, nasib karir, tunjangan, dan posisi mereka berada di tangan pejabat pembina kepegawaian PPK, yaitu kepala daerah. Masalah, ketika ada titipan dari atasan, Pokja berada di posisi buah si malakama. Ikuti perintah berisiko penjara, menolak perintah berisiko kehilangan jabatan atau dimutasi ke tempat basah menjadi tempat kering. B. Lemahnya early warning dari APIP. ICW menyoroti bahwa APIP Inspektorat seringkali hanya menjadi tukang stempel atau baru bergerak saat ada laporan masuk. Padahal, APIP punya wewenang untuk mengecek dokumen persyaratan di tahap persiapan. Jika ada syarat yang ultra spesifik mengarah ke merek tertentu, APIP harusnya bisa menghentikan proses tersebut sebelum lelang dimulai. Mendeteksi anomali pemenang. Kenapa perusahaan dengan penawaran terbaik bisa kalah? Disinilah fungsi investigasi APIP seharusnya bekerja secara proaktif. Bagian 3, solusi radikal dan praktis the way forward. ICW memberikan rekomendasi yang sangat teknis. Jika kita ingin pengadaan kita bersih di tahun 2026 ini, inilah yang harus dilakukan. 1. Transformasi Pokja menjadi unit independen struktural. Ini adalah solusi paling mendasar. Kita harus mendorong agar unit pengadaan UKPBJ tidak lagi secara vertikal bertanggung jawab kepada sekretaris daerah, melainkan menjadi unit independen. Ide praktis, mendorong pembentukan regional procurement hub. Jadi, Pokja dari Kabupaten A yang melakukan tender untuk proyek di Kabupaten B. Dengan tidak adanya hubungan struktural antara Pokja dan kepala daerah pengampu proyek, intervensi bisa ditekan hingga 80%. 2. Penguatan independensi Pokmil finansial. Salah satu alasan Pokja mudah goyah adalah kurangnya perlindungan finansial dan profesi. Usulan, honorarium atau tunjangan khusus Pokja harus distandardisasi secara nasional dan tidak boleh dipotong atau ditentukan oleh kebijakan kepala daerah secara sepihak. 3. Transparansi hulu, reformasi mahar politik. Kita harus paham bahwa kepala daerah berani korupsi. Karena, biaya masuk yang gila-gilaan. ICW menyebut angka Rp50 minus 100 miliar untuk pilkada provinsi. POV pengadaan, selama mahar politik masih tinggi, proyek pengadaan akan selalu menjadi sapi perah untuk balik modal. Solusinya, dorong pendanaan parpol oleh negara yang lebih besar namun dibarengi dengan audit yang sangat ketat. Pesan untuk pejuang pengadaan. Rekan-rekan, sistem pengadaan yang hebat tidak akan berarti apa-apa jika integritas individunya runtuh karena tekanan sistemik.
Siaran pers ICW ini bukan sekadar kritik, tapi peta jalan bagi kita untuk berbenah. Kita harus berani menyuarakan bahwa Pokja bukan alat politik, tapi pelayan publik yang menjaga setiap rupiah uang rakyat. Bagaimana menurut Anda? Apakah model Pokja independen atau rotasi silang antar daerah bisa diterapkan di daerah Anda saat ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar secara sehat dan profesional. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke rekan-rekan di UKPBJ atau Inspektorat agar kita bisa terus belajar pengadaan bersama. Salam pengadaan.